S13 S13 halo. RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di Nusantara Siang untuk edisi hari ini 30 Mei 2022 dan bersama saya Andi menemani sahabat budaya di Bincang Budaya. Alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita di hari ini. Sahabat budaya, ada Bapak Dr. Andes Muhannis MM. Beliau adalah penulis dan juga budayawan Sinjai. Dan kita di topik hari ini yaitu Hanua Sinjai. Seperti apa sahabat budaya, kita langsung menyapa beliau di Zoom kita siang ini. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Muhannis ya, mohon maaf, Muhannis. Iya. Maaf, volume Bapak atau suara Bapak tidak kedengaran. Iya. Tadi bagus, ya, oke. Ya. Ya, sudah Pak, bagus. Tadi pas tes bagus, suaranya kedengaran di studio kami. Oke, dicoba lagi. Baik, kita coba dengan Pak Muhannis, sahabat budaya. Siang hari ini kita akan berbincang mengenai Hanua Sinjai yang bukunya ini juga ya, oke, sudah bagus suaranya. Aman? Ya, oke, alhamdulillah siap. Iya, bagus. Iya. Terima kasih Pak Muhannis untuk waktunya siang hari ini bersama Pro 4 RRI Makassar dan kita bicara tentang Hanua Sinjai. Baik, Pak, boleh tahu buku ataupun juga Hanua Sinjai ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan Hanua Sinjai? Mungkin Pak bisa dijelaskan atau diberikanlah kepada masyarakat informasinya. Silakan Pak Muhannis. Oke, terima kasih. Memang mendengar kata Hanua Sinjai aneh bagi orang Bugis pada umumnya. Sesungguhnya Hanua Sinjai itu memang dialih khas Sinjai untuk menyebutkan kata Wanua untuk bahasa Bugis di tempat lain atau Wanua. Jadi dialek khasnya Sinjai adalah Hanua. Artinya adalah sebuah kampung. Kampung apakah kecil atau besar. Nah, sebuah pemukiman yang dihuni oleh beberapa manusia yang masih memiliki ikatan kesejarahan dengan semuanya. Jadi kata Hanua Sinjai artinya kampung Sinjai. Oh, begitu. Baik, Pak, boleh tahu sebenarnya apa itu Hanua Sinjai atau apa sebenarnya isi dari Hanua Sinjai itu sendiri, atau ya beberapa keterangan apa tentang Hanua Sinjai? Kan kalau bilang Hanua atau daerah itu pasti luas ya Pak ya. Boleh Pak dijelaskan sedikit? Oke, jadi begini, Hanua Sinjai itu adalah sebuah buku yang baru saya launching, setebal kurang lebih 700 halaman. Jadi di dalamnya itu ada 18 bab yang menguraikan sejarah Sinjai, termasuk kebudayaannya dari tahun 1511 sampai 2020. Jadi ada pernak-pernik budaya atau mutiara-mutiara budaya atau sejarah Sinjai yang generasi muda perlu tahu. Termasuk juga di generasi tua yang kurang mendalami sejarah daerahnya. Iya, apalagi orang luar ya Pak Muhannis, ini juga harus tahu begitu.
Ya. Baik, Pak Muhannis, saya sempat tadi melihat saya melihat konten Bapak di YouTube juga ada. Saya sempat lihat itu ada beberapa sampai bab ke-18 ya Pak ya, bagian ke-18 ya. Itu sampai di COVID-19 kemarin begitu. Nah, Pak, saya mungkin kalau dibahas semua tidak cukup waktu kita sejam. Jadi mungkin ada yang garis besar saja beberapa bagian yang saya tertarik, Pak. Ini tentang abad ke-16 hingga 21. Ini sebenarnya kondisi politik saat itu seperti apa ini, Pak Muhannis? Ya begini, Sinjai kan pada awalnya adalah alternatif kerajaan di selatan itu dengan adanya Tumanurung. Sinjai itu adalah gabungan dari 10 kerajaan yang ada di Sinjai. Namanya Baimunte. Nantilah pada saat Goa dan Talot menyatukan diri menjadi kerajaan besar, sampai-sampai dengan besarnya Goa dan Talot itu bisa menaklukkan Bulukumba tahun 1511. Nah, sebelum menyerang Sinjai, Raja Bulo-Bulo namanya Atu Tapar itu mengambil inisiatif untuk membendung Goa. Hanya mereka mendatangi 10 kerajaan ini untuk membuat sebuah aliansi juga sama dengan Goa Talo. Hanya terbentuklah namanya Teluk Limpoe. Teluk Limpoe itu adalah gabungan 10 kerajaan, 3 di pantai dan 7 di gunung. Jadi mereka akhirnya Tuli Palangka justru Raja Goa ke-9 Karen Tuapasir Kalona itu enggan untuk atau segan menaklukkan Sinjai karena mereka juga bersekutu 10 kerajaan. Jadi alhamdulillah 1511 itu bebas Sinjai dari serangan Raja Goa. Ya, dalam perkembangan selanjutnya karena dianggap persekutuannya kuat, bahkan di Goa meminta kepada Sinjai atau Baimunte untuk membantu Goa menyerang Demak, mengusir pasukan Demak. Sehingga dengan janji hadiah tanah dari Garasi Talo sampai Jeneponto. Ya, sehingga banyak dan luas ya Pak ya. Ya, makanya hadiahnya itu panjang banget, walaupun sebentar. Makanya Jeneponto dikenal dengan Bulo-Bulo juga. Karena Tanjung Bulo di Jeneponto. Itulah hadiahnya Raja Sinjai yang membantu Goa menaklukkan pasukan Demak. Itu semua diuraikan sampai berkembangnya kerajaan, menjadi rebutan Goa dengan Bone. Jadi Sinjai kan daerah Wapostat. Dia penyangga antara dua kerajaan besar. Apalagi diperkuat pada tahun 1965, namanya perjanjian Cairepa namanya, yang mengatakan batas Bone Goa adalah Sungai Tangka. Jadi Sinjai adalah batas Bone dengan Goa. Jadi itulah new seksi. Jadi perkara sampai ke 2020 ini Sinjai menjadi batas itu. Pak, apakah ada pertikaian selanjutnya untuk wilayah tersebut hingga sepanjang sejarah ini hingga 2000 atau terbitnya buku Bapak sendiri, Pak Muhannis? Ya, kan begini. Kita kan tadi kan Raja Goa ke-9 kan, Karen Tuapasir Kalona. Dia meninggal, digantikan oleh namanya Tuli Palangga Laweng. Nah, Tuli Palangga Laweng ini penasaran karena yang dia gantikan Raja bapaknya itu tidak mampu menaklukkan Sinjai kan. Hanya Tuli Palangga justru berinisiatif menaklukkan Sinjai dan itu dan berhasil. Jadi berhasil mengeksekusi Sinjai dan dalam kekuasaannya. Sampai bukan saja Sinjai tapi banyak kerajaan-kerajaan lain yang dia taklukkan. Ketika terus berlanjut terus. Sampai 1964 Sinjai berhasil mempertemukan Raja Bone dan Raja Goa untuk berdamai. Jangan lanjutkan perang. Dan itu berhasil. 1964 terjadi pertemuan namanya Perjanjian Topekong namanya, laksanakan di Sinjai. Tapi itu hanya berlaku 1 tahun. 1965 perang lagi. Perang lagi ya, lahirlah namanya Perjanjian Cairepa tadi. Membatasi walaupun ya masih perang-perang terus, masih ada. Masuk perang-perang, banyak perang. Tapi dalam saya tertarik Pak Muhannis ini mengenai perang dan perjanjian.
perjanjian Calepa yang dimaksud Pak Muhannis tadi ini, apa itu perjanjiannya yang paling penting sekali? Apa itu? Apakah wilayah atau masyarakat atau adat istiadat atau seperti apa nih Pak Muhannis? Yang paling menarik dalam perjanjian Calepa adalah ada berdamai sebelum sejenak antara Bone dan Goa yang lagi perang. Jadi yang kedua adalah ya ada kesepakatan lain, katakanlah daerah Cenderana itu disederhanakan kembali ke Bone, artinya kan milik kerja lain. Kemudian yang kedua adalah yang tadi itu Sungai Tangkai itu sebagai batas. Jadi Bone sudah tensi perang antara Bone dan Goa itu berkurang sedikit karena batas wilayah mereka sudah jelas. Selama ini kan Bone kan wilayah sampai Bulukumba. Jadi begitu ada kesepakatan damai, ya sementara berdamai dulu karena ada batas di bawah Sungai Tangka adalah batasnya antara Bone dengan Goa. Sungai Tangka itu di Kota Sinjai sekarang. Oh iya. Jadi Pak Muhannis, kalau masyarakat dari Goa juga bisa ke sana ya Pak ya untuk mandi atau berkunjung ke situ ya, tidak ada larangan ya pada zaman dulu hingga saat ini, Pak. Tidak, cuma di mandi sih tidak ada larangan, yang larang menguasainya. Jadi boleh. Pak ya. Makan ikan juga ada apa-apa kok. Boleh makan ikan juga apa. Baik, Pak Muhannis, saya tertarik sekali nih. Ada di bagian kedua yang Bapak tulis juga. Saya sempat tadi melihat di YouTube Bapak juga. Jadi sahabat budaya perlu ketahui juga bahwa beliau ini punya YouTube ya Pak ya. Namanya Dr. Andes Muhannis MM. Jadi sahabat budaya bisa nonton juga. Bisa juga RRI Makassar ini ditonton saat ini, kita berdialog Pak di Facebooknya Pro 4. Dan ini bisa ditonton sekarang. Dan Pak, ini saya tertarik di bagian kedua dari perkawinan adat Sinjai. Sebenarnya apa ini Pak perbedaan perkawinan adat Sinjai dengan masyarakat lain? Ataukah sama saja seperti itu? Silakan Pak. Ya, saya kira perkawinan Bugis Makassar saya kira sama-sama saja. Cuma ada hal-hal yang membedakan, misalkan dari latar belakang, kemudian bahasa. Nah, Sinjai kan dikenal dengan ada dua bahasa, ada bahasa Konjo, ada bahasa Bugis. Konjonya pun terbagi dua, ada Konjo Pegunungan, ada Konjo Pesisir. Jadi tentu saja dalam hal pernikahan, bahkan ada suku Bajo di Sinjai itu. Jadi ada suku Makassar, ada suku Bugis, ada Makassarnya pun terbagi dua, cari Konjo tadi dengan Bulu dan Pantai. Ada suku Bajo di Pulau 9. Nah, kalau bicara tentang perkawinan, mengapa bab 2 ini saya jadikan sebagai sebuah bab khusus? Karena di dalamnya mengandung pernak-pernik sastra, pelamaran, pakiu bunting, pasti luka dan lain-lain yang dalam bahasa Bugis, maka Konjo Pesisir, Konjo Pegunungan, termasuk bahasa Bajo. Jadi semua terangkum dengan indahnya bahasa-bahasa sastra kita yang dipakai dulu kita bagaimana cara melamar, apa dalam bahasa Konjo, dalam bahasa Bugis, bahasa Bajo, juga memanggil Boti atau Pakiu Bunting juga ada, dan lain-lain suku Bajo. Inilah tuh bagaimana sistem perkawinan mereka, bagaimana istilah-istilah mereka. Kan katakan sekarang kan anak-anak kurang mengerti, katakanlah Paseko atau Paseko dalam bahasa Makassar, lewat Misiko atau Pelitendre. Kan dalam perencanaan bahasa kan di Iseko kan diikat, Pelitendre ditindis. Nah maksudnya padahal leluhur kita menyebutkan dalam pernikahan ada cincin, ada kan siapkan cincin kan? Iya benar. Ada Paseko, pengikat. Sebenarnya yang diikat bukan manusia, bukan gadis yang diikat. Tapi apanya nih Pak? Tapi yang diikat adalah hasil pembicaraan antara duta laki-laki dengan rombongan perempuan. Sebuah pembicaraan itu diikat dengan sebuah perjanjian. Namanya Seko atau Seo. Nah sekarang kan pemerintahan orang selama ini kan di Seko itu di situ lah gadis itu yang di Seko. Apakah binatang perempuannya harus diikat? Yang diikat adalah kesepakatan
berapa naiknya, apa maharnya, kapan waktunya, gimana sistem bagi indoboti atau pakaian pengantin siapa bayar, biaya nikah, itu semua disepakati bersama dalam waktu melamar itu atau pas bicara. Jadi mereka setelah itu mereka ikat, bukan penyidikan tapi hasil pembicaraannya. Oke, baru tahu juga saya Pak Muhannis. Ya, mudah-mudahan ya. Dan untuk lebih memperkuat ikatannya, ditendrak lagi. Ditindis. Maksudnya? Bisa kan tendrak, ditendraknya. Tendrasi ya, ditindis. Yang sudah diikat, ditindis lagi. Bukan yang diikat perempuan, yang diikat adalah kesepakatan supaya lebih jelas lagi. Ditindis batu dan tidak bisa lagi diganggu. Sudah ditindis, sudah diikat. Itulah yang akhirnya itulah dalam nanti pengantaran uang belanja mereka akan periksa itu sesuai dengan kesepakatannya dulu. Yang sudah itu mereka tidak boleh buka dan tambah-tambahin dan kurang-kurang lagi. Ya. Itu aja saya uraikan di bab 2. Orang nggak tahu. Juga yang mengatur yang mungkin ada yang agak bingung juga. Kenapa hitungan sudah ganjil? Ya, itu dia. Ya itu kan ganjil selalu kok. Ini ganjil. Sejelaskan bahwa ganjil itu adalah doa orang Luki itu mengatakan dalek napa benar. Dalek napa dan ngaji. Artinya rezekinya nanti yang mencukupkan cita-citanya itu. Jadi kalau dia sudah genap, sudah cukup, tidak akan ada usaha dari calon pengantin memperbaiki masa depan. Dan macam-macam deh, pernikahan bagaimana, apa sih, bagaimana, perundung dan macam-macam. Kalau mandi sauna, dulu kita mengenal sauna loh. Apa bahannya, bagaimana caranya? Akan baca di bab 2, ada lengkap saya. Ada bukunya sahabat budaya. Berapa halaman itu Pak bukunya Pak Hanua Sinjai yang Bapak tulis? Sekitar 700 halaman. Bagiannya saja sahabat budaya itu sampai 18 bagian. Wah, boleh tahu Pak berapa lama Bapak menulis buku ini? Ya. Kalau menulisnya sih ya 3 tahunan lah. Tapi mengumpulkan datanya 33 tahun. Berapa? 33 tahun. Wah. Datanya. Ya karena lontar kan. Lontar kan sering dapat. Banyak masyarakat kita yang menganggap lontar itu kan sebagai sebuah warisan yang berharga yang tidak boleh dikasih orang. Sembunyi di dalam kamar bergembok, tinggi lagi, gembok lagi, macam-macamnya keramat pamer. Padahal Pak kalau dibagi itu bagus ya Pak ya, Pak Muhannis ya, infonya. Saya nggak pernah bertentang. Iya, benar. Dikasih malah. Tergantung individu mungkin ya Pak Muhannis ya. Barangkali juga ya. Kalau kita beruntung tidak pernah isu potong ayam atau potong kambing. Potong ayam hitam atau potong ayam putih. Bulunya. Bahkan dipotongkan ayam tapi bisa santap sendiri. bukan untuk orang lain. Baik, Pak Muhannis, karena nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut lagi itu tentang bagaimana prosesnya tadi. Saya walaupun garis besar Bapak sudah menjelaskan tadi di yang perbincangan kita. Tapi ini yang bagian ketiga ada itu tentang masyarakat Karampuang. Bagaimana ini Pak? Kenapa bicara tentang masyarakat Karampuang? Kenapa bukan masyarakat Sinjai atau masyarakat yang berdomisili di sana? Apakah memang masyarakat Karampuang itu punya mayoritas atau paling banyak di daerah Sinjai? Silakan Pak. Oke, jadi begini. Karampuang itu adalah sebuah negara. Dalam negara sampai hari ini Sinjai masih beruntung memiliki sebuah komunitas adat. Dalam bentuk sebuah komunitas walaupun sangat terbatas di beberapa penduduknya, tetapi secara kultural mereka sangat luas sampai berlintas Bone, Bulukumba, Goa dan sekitarnya. Walaupun biasa kecil, walaupun kecil,
Dan sampai hari ini mereka masih memiliki masih mengenal trias politika yang dikenal sama-sama dengan trias politika. Mereka punya ada pak atau legislatif, mereka pasti punya pak akademi ada atau eksekutif, mereka punya pak batan atau yudikatif. Oh, sampai saat ini ya Pak? Sampai hari ini. Okay. Dan mereka punya sistem hukum dan mereka mengenal KUHP. Jadi mereka menjalankan kepemerintahannya, sistem adatnya masih bersama dengan beberapa ratus tahun yang lalu dan masih berfungsi dan masih dijaga di masyarakatnya. Hukumnya mereka mengenal pengadilan negeri, pengadilan tingkat mereka bisa banding dan bisa mereka kasasi. Dan sistem adat mereka. Jadi kalau ada persoalan hukum di masyarakatnya, masyarakat lebih suka ke dewan adat ketimbang ke negara. Oke, alasannya? Ya mereka patuh pada adatnya. Dan kalau katakanlah yang tingkat pertama pun namanya Putusan Malolo, hukum mereka diadili oleh tingkat negeri itu loh, tingkat pertama, tingkat kabupaten dalam konteks sekarang ini. Kalau dia tidak setuju dengan keputusan itu, mereka bisa saja banding. Naik ke tingkatan gelak namanya. Kemudian kalau gelak pun keputusan mereka tidak terima, mereka bisa kasasi lagi. Dan kasasi, nah itu yang terakhir. Dan siap menerima. Dan kalau tidak siap menerima, akan dibacakan sumpahnya. Dan sumpah ini sangat ditakuti oleh warga. Mereka sampai situ mereka harus selesai. Dan mereka punya 2 rumah adat. Jadi mereka pemimpin itu mereka pisahkan antara rumah pribadi dan rumah adatnya. Persoalan adat dibicarakan di rumah adat. Persoalan keluarga pribadi ada rumah saya siap menunggu. Iya, rumahnya Pak Muhanis. Iya siap. Pak, saya tertarik sekali tadi. Bapak mengatakan KUHP ada aturan-aturan yang mereka juga pegang di sana. Nah, Pak, itu perkara apa biasa sampai ke bagian adat, dan juga apakah sumpah tersebut juga tertulis dalam KUHP yang mereka tuliskan tersebut, dan apa hukuman terberat atau yang teringan dari masyarakat di Karampuang itu? Silakan Pak. Banyak ya Pak ya? Satu-satu lah. Terima kasih. Karampuang itu membagi 2 delik kasus. 2 delik kasus. Ada disebut dengan taha adat atau persoalan yang harus ditangani oleh adat. Itu adalah tahamat kuasai. Tahamat kuasai adalah aktivitas delik kasus yang harus negara selesaikan. Jadi mereka bagi 2. Jadi ada namanya solatau, tahu. Jadi kalau solatau itu unsur pencemaran, penghinaan itu lari ke negara. Bunuh tahu, pembunuhan, atau kekerasan, KDRT, itu diselesaikan oleh negara. Negara juga. Ada sensor di samping rumah. Kemudian KDRT ini kan negara selesaikan. Tapi kalau ada bentuk fisik, kekerasan fisik. Tapi kalau hanya cekcok pribadi keluarga, katakanlah kesalahpahaman rumah tangga, anak-anak, itu ada yang selesaikan. Tapi kalau berhubungan dengan kekerasan, itu diselesaikan oleh negara. Kemudian ada lagi yang namanya tutu, masa kasus seks. Kasus seks itu diselesaikan oleh negara. Tetapi kalau mau sama mau itu ada yang selesaikan. Jadi kalau sistem kekerasan itu adalah negara yang selesaikan. Jadi mereka sudah membagi 2. Masalah harta warisan juga termasuk. Itu adalah warisan adat punya. Berhubungan adat itu adat yang selesaikan. Nanti tidak selesai adat barulah ke negara. Nah sekarang dikatakan sumpahnya pakai tertulis dalam KUHP mereka. Mereka menggunakan 4 lontar namanya, lontar burung, lontar labada, lontar kajau, dan ada 4 yang lain, nanti yang lain. Kalau di dalam itu ada tertulis hukuman itu bagaimana? Mereka pedoman itu. Kalau tidak, silahkan ke negara. Jadi mereka selesaikan secara negara. Kemudian
hukum dalam konteks mereka adalah mereka disebut Pak Batang. Pak Batang. Jadi apa itu, Pak? Pak Batang itu adalah sandre sentolomai atau muturna atau paulewe. Itu istilah mereka. Atau sandarannya, hukum adalah sandaran bagi orang lemah dan tempat terbenturnya orang jagoan. Oh, terbaik ya mungkin Pak. Ada istilah saat ini, mohon maaf saya potong. Sekarang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah ini juga salah satu Bapak tujuannya menulis ini supaya terketuk ini hukum kita? Iya, begitu. Itu faktaritas negara kita. Oke. Tapi hukum adat mengatakan, naya Pak Batangi, sandesenna tahu lemai, atak mutur tenna tahu paulewe. Hukum adalah sandaran tempat bersandarnya kaum lemah dan tempat terbenturnya kaum kuat. Jadi mereka dalam hukum adat mereka, seorang hakim sebelum memutuskan perintahnya dulu, raja akan bertanya kepada anggota hakimnya, iga masuk itu kenyang. Siapa yang menerima hal positif dari kasus ini? Misalkan dapat iming-iming lah, dapat apa, silakan tinggalkan tempat. Iga melupu, siapa yang lapar? Artinya siapa yang menginginkan kemenangan di pihak tertentu dan apa balasannya kepada kamu? Silakan tinggalkan tempat. Yang ketiga adalah iga cakarudu. Cakarudu itu mengantuk. Siapa yang mengantuk, silakan tinggalkan tempat. Mengantuk artinya tidak terwaras berpikir. Hanya fokus pada dia hanya fokus pada satu pemegang delik. Siapa yang berperkara, itu sebentar menang itu. Apakah ada unsur uang juga di dalamnya menurut Pak Muhannis sendiri pada zaman dulu itu atau hukum dulu? Di masa lalu tidak pakai uang. Mereka juga pakai uang juga, tapi namanya yang receh-recehan itu loh, yang koin-koin itu. Tapi mereka tidak sampai ke sana. Jadi mereka hanya diminta kejujurannya. Siapa yang merasa diuntungkan dengan kasus ini, siapa yang mendapat iming-iming, siapa yang sudah diberikan, siapa yang merasa kurang adil. Bahkan dikatakan iga temadesing, siapa yang merasa sakit. Yang merasa sakit, siapa yang merasa terganggu dengan kasus ini. Silakan tinggalkan tempat. Dan itu akan teruji sebentar. Itu akan ketahuan siapa yang begitu. Karena kapan ketua dewan hakim masuk ambil tempat, periksa dulu tempat duduknya. Hakim periksa dulu. Ada enggak yang basah tempat duduknya? Maksudnya? Karena dia setelah disumpah oleh adat, akan terkencing-kencing itu. Yang merasa melanggar itu. Iya. Oke. Mereka akan ketahuan. Jadi silakan tinggalkan tempat sebelum ketua dan hakim masuk. Pak, mohon maaf, ini kan kalau kita bicara di luar nalar itu tidak tangkap saya tentang nalar manusia saat ini. Apakah ada unsur-unsur magis masuk ke dalam hal tersebut hingga kita kan kalau duduk biasa-biasa saja, tidak keringatan. Ini yang saya tidak pahami, Pak. Kenapa bisa kalau tidak jujur terus akan berkeringat begitu? Ada unsur magis? Dikatakan magis ya mungkin ada, tapi pada saat menurut mereka tidak ada. Hanya karena kalau mereka menjunjung tinggi jabatannya sebagai hakim, maka dia akan menyatu dengan empat ini. Kan empat dan hakim kan ada empat, dan mereka itu dianggap satu. Jadi mereka mengatakan Pak Ali tetepon Hanwai, 4 orang penopang keutuhan sebuah negara atau kerajaan. Jadi kalau satu begitu akan imbas yang lain, dan mereka takut. Dan mereka mungkin ada lucu tempat lain buat orang Kalampuan itu, mereka tuh dilarang menikahkan anaknya di antara semua penghulu adat. Takutnya terjadi KKN.
Jadi kan mereka juga selain hukum adat juga mereka juga punya sawah-sawah adat. Yang dibagi 3. Jadi sawah adatnya mereka ada 3. Jadi kita kan kalau ke hukum tapi tidak ada hubungannya. Bagaimana mereka konsider? Jadi mereka menyiapkan 3 tempat atau 3 wilayah persawahan. Satu disebutkan Arung Rajang, sawah untuk gajinya raja mereka. Itu yang kerja masyarakat loh Mbak. Masyarakat kerja, masyarakat yang panen, masyarakat yang selesaikan semua. Jadi raja terima beres itu adalah Pak? Terima beres. Yang kedua namanya Galung Hara-Hara. Untuk pembantu adat, hakim-hakim tadi, dirjen-dirjennya, duta-dutanya itu masuk, mereka dapat itu. Yang menarik adalah yang ketiga, namanya Galung Acapengen. Apa itu Pak? Acapengen adalah sawah yang miskin di desa itu siapa? Siapa yang kena bencana? Siapa yang meninggal suaminya atau istrinya? Siapa yang kasih lanjut kuliah? Siapa yang berpartisipasi di kampung kita? Misalnya saya. Saya kan termasuk orang berpartisipasi di kampung itu. Saya dapat beras dari masyarakat adat. Walaupun saya tolak, nggak usah, saya juga ada beras di rumah kok. Nggak bisa, bukan. Harus dapat begitu Pak ya, walaupun ada beras di rumah. Ya dia dapat, saya dikasih juga. Tapi hari ini masih dapat gula merah, dapat ubi, dapat pisang, karena dianggap berjasa untuk desa itu. Itulah mereka, itu pegang mereka. Jadi mereka kadang-kadang untuk rakyat, mereka masyarakat kerja bakti kerjakan sawah raja itu. Walaupun raja juga ikut kerja juga. Jadi itulah menariknya saya angkat. Akhirnya saya sudah dikasih satu buku tentang Karampang itu. Dan di sini sudah ada, sebagian di sini sudah ada juga di buku ini. Ya, Pak. Nanti saya juga akan bertanya tentang kenapa mereka atau masyarakat itu dilarang menikah sama mereka yang punya kedudukan di kerajaan tersebut atau di hakimnya tadi yang Bapak bilang ya. Saya akan nanti kita akan lanjutkan Pak perbincangan karena saya tertarik sekali. Justru kan masyarakat itu berlomba-lomba. Saya mau anak saya sama pemuka-pemuka itu atau yang punya pangkat di adat tersebut. Nah, kita akan bahas lebih lanjut Pak. Kita mau jeda dulu dengan lagu supaya Bapak juga dan pendengar kita bisa istirahat dulu. Ada sebuah lagu dari Musbar Lasibe dengan judul lagunya Tepaja Kusapa.
tabe atau permisi merupakan budaya yang mewariskan sopan santun yang tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga dengan gerak. Kata tabe diikuti gerakan tangan kanan turun ke bawah mengarah ke tanah. Kata tabe simbol dari upaya menghargai dan menghormati siapapun. Makna lain dari budaya tabe, satunya kata dan perbuatan atau taro ada, taro gau. Orang Bugis dalam kehidupan sehari-hari harus berbuat sesuai dengan perkataan. Antara kata tabe dan gerakan tubuh atau tangan kanan harus seiring dan sejalan, sehingga suatu pemaknaan yang dalam orang Bugis jauh lebih dalam lagi. Sikap tabe serupa dengan sikap mohon izin atau mohon permisi ketika hendak melewati orang-orang yang sedang duduk berjajar, terutama bila yang dilewati adalah orang-orang yang usianya lebih tua atau dituakan. Sikap tabe dilakukan dengan melihat pada orang-orang yang dilewati, lalu memberikan sinyal. Setelah itu, mulai berjalan sambil sedikit menundukkan badan dan meluruskan tangan di samping lutut. Sikap tabe dimaksudkan sebagai penghormatan kepada orang lain yang mungkin saja akan terganggu akibat perbuatan kita, meskipun kita tidak bermaksud demikian. Sekilas sikap tabe terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Sulawesi Selatan. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik sahabat budaya, kita berlanjut lagi ke perbincangan kita siang hari ini. Sangat menarik sekali untuk kita berbincang bersama Pak Muhannis, mohon maaf Pak Muhannis, dan ini bicara tentang Hanua Sinjai. Dan sahabat budaya, kita masih bersama Pak Muhannis. Ya Pak. Oke. Mungkin agak terganggu. Oke. Pak Muhannis. Oke. Baik. Kita coba lagi bersama Pak Muhannis, sahabat budaya. Kita masih tadi berbicara tentang hukum adat yang ada. Ini beliau masih baru menjelaskan bagian ketiga dari buku yang beliau tulis, yaitu Hanua Sinjai. Beliau menulis bukunya ini sudah cukup lama, sahabat budaya, itu selama halo. Iya, halo Pak. Oke. Beliau mengumpulkan ini buku ini atau dari data-data selama 33 tahun ya Pak ya, Pak Muhannis ya. Oke. Iya, betul. Oke, Pak, saya tertarik tadi pertanyaannya saya, mungkin bisa langsung dijawab Pak, silahkan. Yang mana itu Mbak? Iya, yang tentang tadi pernikahan. Kenapa masyarakat biasa itu tidak bisa menikah dengan para pemangku-pemangku jabatan di sana? Kan kalau kita lihat masa sekarang itu kan Pak Muhannis tidak dipungkiri masyarakat berlomba-lomba lah untuk mendapatkan mereka begitu yang punya jabatan. Ada apa dengan Karampuang sendiri? Silakan Pak. Jadi begini, memang sesama pemangku adat tidak boleh saling menikahkan. Oh, pemangku adat, oke. Anak putra putri pemangku adat, katakanlah Sandro dengan anak guru, atau Arum, ataukah Gela, tidak bisa. Jadi cari dari rumpun yang non penguasa. Ditakutkan terjadi KKN. Apa KKN dalam pembagian bagian-bagian adat, ataukah dalam hal kasus-kasus hukum adat. Dan kalau mereka terpaksa harus menikah, karena tidak bisa lagi dipisahkan mereka dua anak-anak ini, maka pilih, apakah Anda yang mengundurkan diri sebagai pemangku adat, ataukah anakmu nikah dan berjanji untuk menceraikannya. Tetapi ada syaratnya lagi. Kalau anak ini memilih, ya silakan, kami jalankan dulu ini cinta kami. Dan kalau saya memang harus terjadi perceraian, maka sang perempuan harus diberikan tanah kehidupan. Awah, dalam orang Karampuang nyebutnya lipakante tanah.
diberikan penghargaan tanah karena dia diceraikan secara paksa oleh adat. Itu pernah terjadi beberapa kali di sana. Iya. Jadi mereka silahkan ceraikan dengan tentuan siapkan tanah atau sawah yang bisa menghidupi dirinya sambil menunggu suami baru. Nah itu haknya adalah, dan setelah itu sudah menjadi hak sepenuhnya daripada perempuan yang diberikan tadi. Dan itu Pak berlaku sampai saat ini ya Pak Muhannis ya? Masih sampai sekarang masih berlaku. Tapi para pemangku adat ini anak-anaknya boleh menikah ya dengan masyarakat biasa begitu? Ya, boleh ya. Karena di Karampang itu kan stratanya hanya 2. Iya. Kalau di kampung-kampung lain kan biasanya strata 3, bahkan boleh cabang-cabang lagi. Mereka tidak. Kalau di Toraja beberapa, iya. Iya, karena kan di Bugis kan maka ada namanya ATA, lapis ketiga. Jadi bangsawan, masyarakat biasa dan ATA. Karampang tidak, mereka hanya mengenal 2 saja. Jadi antara penguasa dan rakyat. Jadi makanya mereka memiliki 2 rumah adat. Satu rumah untuk kaum bangsawan, satu rumah untuk masyarakat biasa, masyarakat gila. Jadi mereka tidak mengatakan bangsawan, tidak bangsawan, tidak. Mereka mengatakan rumah adat atau rumah rum dan rumah gewa. Jadi mereka tidak mengenal masyarakat biasa, masyarakat adat, tidak. Jadi mereka dalam pesta adat mereka menyatukan pernik-pernik budaya mereka, disatukan bahwa kita adalah satu. Mereka rumah adatnya berbeda. Rumah adat gewa itu atapnya lurus. Rumah adat arum dia berlapis. Beberapa tingkat begitu Pak ya? 4 ya atau 3 ya? 2 saja. 2 saja. Oh jadi kan tidak, maksudnya atapnya itu memang harus begitu Pak untuk perbedaannya Pak Muhannis untuk membuat. Jadi karena begitu. Jadi kalau mereka pesta adat, mereka berkumpul gela, berkumpul di depan gela, rumpun tomatoa, berkumpul di rumah tomatoa atau arum. Nanti pada tengah malam mereka satukan, berikan kita sama kok. Iya. Berkumpul itu sama dia satukan. Jadi kita lihat namanya Surobepa namanya. Itu sudah menjadi warisan benda nasional juga, sudah menjadi warisan benda nasional. Karena itu menariknya bahwa mereka itu egaliter. Akhirnya mereka tidak ada kasta-kastaan. Jadi itu lucu buat kita di Bugis. Iya betul. Pasar, karena ternyata mereka sudah mengenal sistem egaliter itu. Tidak membedakan satu dengan lain ya Pak Muhannis, betul. Cuma kasusnya sama di mata hukum, sama di mata adat, sama di mata yang lain. Pak, kalau boleh tahu, pernahkah kasus terberat dihadapi juga di Karampuang dan akhirnya penyelesaiannya ya sesuai hukum adat itu, atau apa ya hukum adat terberat yang di sana dilakukan? Kalau begini, masyarakat adat itu kan sangat patuh pada pemimpinnya. Mereka takut melanggar atau segan melanggar karena mereka takut. Mereka kan dikatakan begini, kalau mereka melanggar hukum itu dan tidak menerima keputusan adat, mereka disebut dengan berikan hukuman sosial, disebut dengan monrilalem, mangolo saliwen, tinggal di dalam tapi mengharap keluar. Artinya semua kegiatannya tidak akan dihadiri oleh Dewan Adat. Coba sanksi sosial yang terberat mereka dari itu. Katakanlah mereka pengantin satu adat pun tidak ada yang hadir. Jadi mereka mereka bahu-membahu membina masyarakatnya, membesarkan adatnya, membesarkan kampungnya. Katakanlah raja butuh, hari ini saya butuh tenaga untuk angkut kayu dari hutan sana ke hutan sini. Mereka punya hutan luas. Mereka punya hutan luas. Jadi kalau mereka butuh kayu di rumah adatnya, ya mereka akan rame-rame menggotong kayu itu. Dan kayu mereka tidak boleh pikul, tidak boleh dikasih naik mobil, harus ditarik dengan lagu-lagu. Kenapa begitu Pak? Apa ada memang tradisinya di sana begitu? Ya karena memang masyarakat adat mengatakan kalau dipikul yang bisa berpartisipasi hanya yang kuat. Kalau dikasih naik mobil, makanya yang kaya yang boleh.
Nah sekarang kita tarik saja itu, ditarik. Bayangkan terakhir ini yang beberapa bulan lalu, dia menarik kayu dari namanya Cawiri namanya, kurang lebih 10 km dari rumah adat. Jadi mereka harus tarik dengan lagu-lagu dan makanan sepanjang jalan, orang bisa memakan apa aja di pinggir jalan. Dan disediakan oleh masyarakat. Karena semua jalanan yang dari masyarakat, dari lokasi pohon itu sampai ke mana itu kan masyarakat menyiapkan makanan di depan rumahnya masing-masing. Jadi masyarakat ambil aja, ambil minum, kue, pisang, sampai buah-buah, silakan makan sampai sepuasnya. Itu seribuan orang yang datang tanpa diminta. Hanya ngomong saja rajanya, besok atau lusa atau tanggal sekian kita akan menarik kayu dari sana ke sana. Ya mereka datanglah, masyarakatnya ada yang bawa dari jauh bawa makanan, sepanjang jalan itu jejer. Menarik karena menarik Pak, karena itu kan beda. Kalau kita bilang kita sudah di zaman modern ya, bukan lagi hidup di zaman dulu yang fasilitas apa saja tidak bisa kita dapatkan. Kalau sekarang kan sesuka hati kita itu. Yang penting ada uang. Ya betul. Ini uang lagi. Beberapa tahun lalu, Kepada Karampuang dapat revitalisasi rumah adat. Dapat dibantu, akan dibantu 500 juta. Apa jawaban masyarakat adat? Kami punya kayu pohon sendiri, punya hutan sendiri, punya tenaga sendiri, punya skill sendiri. Silakan uang Anda bawa pulang ke Jakarta. Karena kami bisa memperbaiki rumah kami sendiri. Jangan dibantu lagi lain kali ini. Karena mereka takut membuat rumah itu di luar batas-batas adat mereka. Bentuknya mungkin juga akan berubah dan kualitas kayu juga Pak ya berpengaruh begitu ya. Iya betul. Karena mereka rumahnya kan unik, bentuknya unik, tidak sama rumah-rumah lain. Tangganya aja di tengah. Mana ada rumah itu paling tangganya di tengah? Tidak ada Pak, di samping. Nggak ada. Benar. Dapur. Iya kayak itu kan lain-lain temanya gitu kan, sistem simbol rumah adatnya kan simbol perempuan rumah adatnya. Jadi kalau rumah rumah itu simbolnya seorang perempuan cantik loh. Jadi rumah itu bagaimana bisa melihat itu perempuan cantik begitu Pak? Kan dia hanya bentuk rumah. Saya tidak menangkap dengan nalar. Simbolnya sama perempuan. Karena pemenurun pertama adalah perempuan. Betul. Jadi mereka bikin rumah simbol dari seorang perempuan cantik. Contohnya, tadi kan prasarat, tangganya. Tangganya itu kan tidak di tengah-tengah. Betul. Konon dari tubuh perempuan itu ada di tengah-tengah yang diminati orang. Oke. Jadi punya makna. Iya, tempat keluarnya manusia. Benar. Di depan tangga itu ada 2 dapur. Itu simbol kehidupan. Di tubuh perempuan itu ada 2 buah sumber kehidupan manusia. Simbol buah dadanya. Betul. Sampai gemboknya itu adalah simbol dari klitoris perempuan. Dan sampai itu terpikir namanya ya Pak. Iya. Dan ingat lucunya lagi, gantungan gemboknya itu harus kulit kerbau. Kenapa itu Pak? Ya karena kalau kulit sapi penggantungnya itu namanya mapeli, orang Bugis bilang. Mapeli pelit. Masih anak-anak. Masih anak-anak. Oke. Mapeli masih polos. Bulu-bulu anak rambutnya bulu punya bulu-bulu gitu loh. Itu sama dengan kekerasan pada anak kecil, pelecehan. Jadi harus yang kulit kerbau yang syarat dengan bulu-buluan itu, rambut-rambutan itu. Itu sudah dewasa. Baiklah. Panjang yang lain masih banyak simbol-simbol perempuan deh. Pak, sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan begitu, tapi berhubung waktu Pak, ini kita sudah pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, jadi tinggal beberapa menit kebersamaan kita. Saya tertarik tentang COVID-19, bagaimana Sinjai menanggapi hal tersebut Pak. Mungkin 2 menit Pak, boleh. Dan kesimpulan Pak, bagaimana itu di bagian ke-18 Bapak sempat menulis COVID-19 dengan budaya Sinjai. Seperti apa Pak masyarakat menanggapi ini? Apakah mereka juga panik? COVID buat mereka adalah bukan hal yang ditakuti. Dan alat mereka sudah tahu bahwa
ada memang kejadian namanya SAI namanya. SAI itu adalah pandemi sekarang ini. Yeah. Dan itu setiap tahun mereka upacarakan lewat ritual agar kita terhindar dari COVID itu. Dan mereka leluhur mereka sudah berpesan. Iya. Engkau saya diwetu, engkau saya ditempo, nama musuh tahu, naya musuh temberitai. Nah lebih jipasnya dia musuh makai batani. Di suatu saat kita akan berhadapan dengan musuh. Musuh yang kita tidak pernah lihat wujudnya, bagaimana wujudnya. Tetapi justru lebih susah dihadapi yang tak kelihatan itu dengan musuh yang nyata. Dulu kita tidak percaya, masa ada musuh tidak dilihat. Dan kalau itu datang musuh, itu hati-hati. Karena kalau dia jauh, nanti ke buhu, kalau di atas itu nanti ke tompong. Kalau Anda akan datang itu musuh tak kelihatan, Anda ke timur akan tertangkap oleh buhu. Tapi ke utara Anda akan tertangkap oleh tompong. Apa itu tompong? Buhu adalah tempat tangkap ikan di laut yang terkurung. Oh iya. Lockdown itu. Oh iya. Nanti di lockdown. Dan kalau Anda berani melanggarnya, akan tangkap oleh penguasa dan dikurung juga akhirnya. Oh, wah. Berarti sudah ada ya dari zaman dulu itu Sinjai sudah atau masyarakat sana sudah diperingatkan seperti itu dari orang tua dulu. Dan mereka sudah pesankan, ingat loh kalau Anda kena penyakit ini, kamu tidak boleh dimandikan. Kalau kamu meninggal, tidak boleh dikuburkan di tempat kuburan umum dan tidak boleh dimandikan di rumahmu. Harus dicarikan tempat khusus, dimandikan dan dimakamkan. Sama yang ditempuh komunitas kita sekarang. Oke Pak, iya. Baik Pak, mohon maaf masih panjang. Tapi berhubung waktu kita tinggal 3 menit Pak, saya minta untuk kesimpulan dari Hanua Sinjai. Silakan Pak, apa yang dipesankan kepada masyarakat untuk generasi kita juga saat ini? Silakan Pak. Ya silakan jadi kepada para penonton dan pendengar semua. Silakan untuk mengetahui Sinjai lebih dalam lagi. Silakan dengan bisa beli di pesan bukunya, apakah langsung ke saya atau ke Tokopedia, klik saja Hanua Sinjai di Tokopedia atau penerbit Inunawa. Jadi mereka silakan, ada 18 bab yang akan bercerita tentang Sinjai, hubungan Sinjai dengan Bone, dengan Sope, dengan Wajo, dengan Sidra, Paru, Goa, Takala, semua kita saya rangkum menjadi sebuah narasi sejarah yang sedikit komprehensif lah buat kita hari ini sebagai bekal untuk generasi mendatang agar mereka pahami sejarah leluhurnya. Jadi ini bukan saya Sinjai tapi seluruh Sulawesi Selatan. Baik, menarik sekali Pak dengan bukunya. Mudah-mudahan yang mendengarkan bisa juga dapat atau mendapatkan buku tersebut, mengetahui tentang Sulawesi Selatan. Sukses Pak dengan aktivitasnya. Terima kasih banyak bersama RRI Pro 4. Semoga budaya kita tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, baik sahabat budaya di mana saja berada, kita tadi sudah berbincang bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Muhannis MM. Beliau adalah penulis dan budayawan dan topik kita hari ini yaitu Hanua Sinjai. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.